selamat siang. Yang sudah siap di depan layar kaca Anda sudah siap kan mendengar cerita dari bintang tamu kita semua? Bagus, karena itu saatnya kita untuk Rumpi No Secret Now. Bersama saya Kak Rose, ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu. Salah satunya adalah apa nih, bapak baru ya, yang menunggu istrinya melahirkan sehari semalam. Ada Danang. Assalamualaikum Danang. Assalamualaikum. Oh, ini kamu ikut begadang atau cuman ikut gangguin aja? Aku begadang dong. Begadang apa? Begadang jangan begadang. Temenin istri dan anak. Nemenin istri. Serunya. Tapi nanti kita ngobrol sama Dadang. Nanti kita kebocokan dulu untuk membahas yang lagi ramai di luar sana, menuai banyak keresahan dan komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jadi akhir-akhir ini yang lagi ramai itu adalah suara burung. Kenapa suara burung tiba-tiba jadi viral dan ramai diperbincangkan? Gara-gara kemarin tuh muncul berita yang punya sebuah gerai mie yang tersebar di mana-mana itu ya. Itu mana sih artikelnya? Kenapa jadi begini? Bukan masih ini? Kasusnya apa? Heran. Pokoknya dia itu didenda suruh bayar 7 miliar gitu kan. Karena dianggap dia belum bayar royalti dari memutar lagu-lagu yang ada di gerai-gerai mie-nya dia. Nih, pasang lagu di kafe bayar royalti bukan ini juga. Salah. Ini nanti. Gara-gara itu kan, terus nilainya ada 7 miliar. Terus ada ancaman hukuman pidananya juga nggak sih? Nggak tahu ya. Ada juga kan. Itu kan orang jadi resah tuh, apalagi yang punya restoran-restoran kecil gitu. Hah? Apa gitu, karena kan mereka biasanya kayak muter lagu aja ya udah gitu, atau dari kayak apa namanya digital streaming platform tuh muter aja yang biasa didengerin sendiri ya didengerin rame-rame pakai speaker gitu. Ternyata itu harus bayar. Nah orang tuh kan karena takut akhirnya gini, ya bayarnya mahal amat sampai 7 miliar. Ya udahlah kalau gitu kita putar suara burung aja ya kan. Coba kita lihat dulu postingan orang yang rame nih, viral kafe putar suara burung agar terhindar dari royalti. Jangan sedih, ternyata suara burung juga harus bayar. Coba mana artikelnya langsung? Yang tadi, yang mana yang ada suara burung bayar itu loh artikelnya. Bukan ini, suara alam juga bayar. Apalagi suara alam yang ada Mbah Dukun itu juga bayar lagi. Pasang lagu di kafe bayar royalti saudara. Suara alam juga bayar, kecuali Anda taruh burung hidup di dalam kafe, ya itu baru nggak bayar, ya kan? Ya. Terus kalau misalnya aku nih, kalau nyanyi pun nyanyi misalnya nih live music gitu band, yang nyanyi pakai lagunya Danang gitu ya, ada juga royaltinya. Tapi kalau misalnya lagunya cuman gitu, itu lagu siapa, nggak ada ya. Kalau menciptakan langsung on the spot juga belum tentu. Tapi ya apapun itu lagi ramai diperbincangkan karena orang kayak apa-apa semua bayar, apa-apa semua bayar gitu. Dan ternyata kita baca komentar netizen dulu ya. Jangan seolah-olah nanti dikira aku yang protes. Baca, putar radio aja, tinggal dengerin. Kalau ada apa-apa ya dituntut radionya katanya. Tapi radio kalau diputar didengerin rame-rame juga sama kan? Bayar juga nggak? Ya agak bingung ya. Nanti kita akan buka Q&A nanti untuk LMKN ya. Nanti ada lagi aturan kafe yang tidak memutar lagu apapun selama 3 bulan akan diambil alih negara. Kok aku ketawa sih? Ini gara-gara kemarin juga rame yang katanya tabungan kalau nggak diapa-apain itu 3 bulan diam dia dorman, dia akan dibekukan gitu kan. Yang berikutnya lagi, mungkin lagi kena amnesia jadi nggak sadar mereka, dan lagunya terkenal karena sering di play di warung-warung angkot atau tempat lainnya. Yang berikutnya ada lagi, nanti jangan kaget kalau resto dan kafe yang memutar musik harga makanannya naik katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, harusnya negara juga bayar royalti ke keluarga WR Supratman dari zaman merdeka sampai sekarang, bayar nggak lu? Kita nyanyi Indonesia Raya itu ya. Itu apalagi setiap pagi sekarang memutar lagu itu kan. Itu gimana? Itu ini aku bertanya dengan lemah lembut ya. Kalau itu bagaimana? Oke, yang berikutnya komentar lagi. Bikin warung lesehan aja bang, tanpa kursi nggak perlu bayar. Kenapa dia ada komentar kayak gini? Karena ternyata hitungannya itu adalah 60.000 per kursi per tahun pembayarannya gitu ya. Tapi untuk kafe yang skalanya besar bisa sampai 120.000 per kursi per tahun.
gitu. Dan ini pembagiannya gimana? Kan orang bertanya, ini kalau udah diambil dikolek royaltinya, terus pembagiannya ke pencipta lagu dan penyanyi itu gimana hitungannya? Ternyata ada hitungannya. Yang pertama dari 100% itu royaltinya dikumpulkan, 20% itu dipotong untuk LMK, LMKN, ya kan? 20%, ya kan? 7% itu dialokasikan untuk penyanyi pencipta lagu yang tidak terdaftar di LMKN, ya. Baru sisanya 73% itu dari 73% dibagi dua, ya, 50%-nya atau setengahnya itu untuk pencipta lagu, ya kan, setengahnya lagi dibagi dua antara penyanyi dan label dan pokoknya hak-hak terkait lainnya, gitu. Nah, pertanyaannya, itu gimana cara baginya ya kan? Kalau muter lagu kan kadang random ya, kadang hari ini aku suka lagu ini, kadang aku suka lagu itu. Terus taunya apakah dipukul rata gitu atau gimana? Ya? Itu adalah sebuah pertanyaan yang saya juga nggak bisa jawab ya. Mungkin Danang bisa karena penyanyi ya. Danang kamu Iya. ya, nanti kita bahas ya, tapi kita mau bahas dulu tentang pengalaman Danang punya anak. Kita lihat dulu profil Danang berikut ini. Dangdut tahun 2015 dan mendapat julukan Genius of Dangdut. Danang yang menikah dengan Hemas Nura pada 2021 ini menanti kehadiran sang buah hati selama 3 tahun, Diara Maiza Prameswara, pada 21 Juli kemarin secara sesa. Dengan Danang, ini pertanyaan pertama yang ternyata tiba-tiba keinget kepikiran. Kamu udah pernah terima duit royalti dari diputar lagu-lagumu diputar dari LMK? Dari LMK pernah. Oh pernah? Pernah. Bahkan 6 bulan sekali ada reportnya ya. Mungkin beberapa bulan terakhir agak terlambat kemarin dan kita selalu dapat ada report by email. Tapi memang nggak tahu tuh sebenarnya itu gimana sih gitu loh. Ngitungnya seperti apa dan trackingannya seperti apa. Karena kan misalkan yang hal paling simple adalah yang tadi di restoran misalkan itu dikenakan. Terus jika memang LMK-nya nggak punya aplikasi khusus yang dari LMK, gimana kita tahu kalau dia bener-bener playlistnya itu atau tidak gitu? Oh jadi ternyata, misalkan ada musik directornya deh misalkan. Mekanismenya jadi kalau restoran nih, dia harus store dulu nih. Ya, aku akan musik directornya store lagu ini, lagu ini, lagu ini. Ya kalau yang diputar lagu itu beneran, kalau enggak, kalau ada tambahan lagu yang lainnya, terus gimana tuh? Karena mungkin kan lagi improvisasi, bosen lagu ini betul. ganti gitu ya. Terus gimana trackingnya LMK gitu loh? Apakah LMK ada di seluruh restoran-restoran itu buat setiap daerah kan pasti ada perwakilannya. Nah misalkan, tapi kan jumlah restoran berapa banyak, gitu loh. Mungkin kalau misalkan dia menggunakan aplikasi itu lebih masuk akal. Iya, kalau ada website yang jelas gitu. Penyanyi bisa tracking tuh lumayan. Nah tapi aku nanya nih ya, dari royalti yang kamu terima itu bisa buat beli apa nih selama 6 bulan? Bensin 10 liter. Ya, Pertalite lagi. Kok aku ketawa astaga? Nggak boleh ketawa ya? Iya kan. Berapa sih harga bensin sekarang? Pertalite 10.000. 10 liter, 100.000. 6 bulan itu 100.000. Kayak gitu lah. Jadi kita nggak ngerti sebenarnya. Tapi ya gimana lagi ya, mau protes mau apa gitu. Tapi aku bersyukur sih gitu loh. Artinya aturan ini memang sudah ada dari tahun 2014 ya. Iya betul. Cuman memang mungkin ya perlu disosialisasikan. Terus mungkin sistemnya yang jelas, baik sistem untuk trackingnya maupun sistem distribusinya buat ke penyanyi, termasuk penyanyi dan pencipta lagu, termasuk bagaimana penyanyi dan pencipta lagu ini bisa mengkontrol gitu ya. Betul. Melihat berapa sih sebenarnya gitu. Setuju kan? Setuju banget karena kan kita butuh keterbukaan aja sih. Iya. Dan burung-burung itu juga perlu banget bayar. Kasihan burung-burungnya kan kalau nggak dibayar kan ya gitu loh. Burung terus suara air, gemuruh air itu. Nah, tapi ini hanya bercandaan. Iya, bercanda. Nah, berikut kita langsung menuju ke Danang ya mengenai ini nih, ada artikel bukaannya stuck berjam-jam hingga bayinya pindah posisi. Ya ampun Nura. Kasihan ya istri aku. Itu jadi bukaan berapa stopnya? Bukaan 4 Kak Ros. Bukaan 4 itu tapi dari kita starting bukaan itu dari jam 1 siang sampai dengan jam 6 pagi. Oke. Itu stuck di bukaan 4. Ya, jadi jam 1 siang itu bukaan 2 Kak Ros. Bukaan 2 dan udah VT tuh sama dokternya. Bagus ini posisi bayi oke. Udah masuk tuh ya. Panggul bagus. Terus maksudnya target untuk kelahiran normal itu sangat memungkinkan. Ya. 90% itu oke. Akhirnya terus dokter memberikan rujukan kita nggak usah nunggu di rumah lah, nunggu di rumah sakit aja sekalian aku siapkan ruang bersalin. Oke dok, kita berangkat ke rumah sakit dan sampai rumah sakit di VT ulang. Oh masih bukaan 2 bu. Itu jam 6 sore. Habis itu diulang lagi VT jam 10 malam kok masih bukaan 2 lagi. Tapi itu sambil kontraksi atau
Jadi karena Kontraksinya bukaan 2 kontraksinya belum heboh. Oh, oke. Nah, karena sampai jam 10 malam artinya sudah 10 jam bukaan tidak berkembang, dokter obgyn kami menawarkan induksi. Oke. Di induksi ya Nora. Induksinya jam 10 malam banget jam 10 gitu ya? malam. Habis itu Gak tidur dong itu ya kan? Diinduksi, begitu diinduksi Kontraksi? mulai kontraksi. Jam berapa? Jam 1 malam udah mulai kontraksi. Oke. Dan dia bilang gini, aku boleh request nggak gitu? Kenapa? Aku pengen makan. Ya udah ayo kamu makan gitu. Jam 1 siang dia makan, jam 2 dia merasa kontraksi hebat. Kayak aku ngerasa dia cuman gini doang. Gitu. Dia nggak ada keluhan sama aku kayak yang sakit, nggak ada. Dia nggak ada ngeluh, cuman dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah gitu. Aku cuman bisa, aku minta maaf ya sayang, aku minta maaf gitu. Aku cuman berkali-kali minta maaf. Masya Allah, itu perjuangan istriku ya. Jadi kayak maaf aku terharu. Tapi aku minta maaf sama dia, terus aku minta maaf sayang gitu. Sampai jam 3 subuh, bidan kembali VT cek. Ibu alhamdulillah bukaannya udah bagus nih, bukaan 4 gitu. Tapi sepertinya kok saya tidak suka dengan posisi bayinya karena ada rongga gitu. Oh, kalau ada rongga berarti posisi bayinya tuh tidak, kepalanya tidak utuh di jalan lahirnya itu. Terus bidannya request ke dokter untuk pagi hari minta ada USG ulang. USG ulang jam 6.45. Dokter shock. Karena ternyata posisi bayinya itu OPP. Muter. OPP itu kepalanya itu mendongak ke atas, tapi sudah di sini. Jadi ini jalan lahir, bayinya begini Kak Ros. Aduh. Bayinya begini, kepala bayi itu begini. Nah, jadi kalau misalkan dilahirkan, bayinya itu nanti kan begini. Nah, mau tidak mau harus di vakum untuk diputer baru ditarik. Jadi vakumnya itu yang biasanya cuma untuk narik, kata dokter ini harus diputer dulu untuk ditarik. Nah, itu beresiko. Akhirnya dokter bilang, kamu dapat bayi ini kan mahal. Iya. Dapatnya lama, prosesnya lama, menunggunya lama, berharapnya mintanya sama Allah lama. SC yuk, sesar yuk gitu. Terus Nura cuman bilang sayang aku sesar ya gitu. Terus aku bilang iya yuk, yang terbaik buat kamu kuatkan. Terus aku ngasih edukasi ke mama sama ke ibu aku, mama sama ibu nggak boleh maksa buat normal ya, karena ini perjuangannya anaknya mama, anaknya ibu, sama perjuangannya cucunya mama sama cucunya ibu. Jadi yuk sesar itu nggak apa-apa kok, aku gitu. Karena kan orang tua kami berdua itu memang pro normal Kak Ros, dan Nura itu mau normal gitu. Mendorong Nura, memang Nura maunya normal. Tapi karena ini kondisinya begini, terus dokter bantu bilang mama sama ibu dibantu doa ya, kita bawa Nura. 6.45 diputuskan SC, jam 7.10 masuk ke ruangan. Dan aku bersyukur banget, terima kasih Rumah Sakit Siloam itu bener-bener gercep banget, dokternya gercep banget sampai langsung semua dokternya ready Kak. Cuman dalam waktu 20 menit. Oh, jadi nggak tunggu-tungguan. Jadi nggak tunggu-tungguan. 6.20 anestesi dimulai, jam 8 pagi anak udah rilis. Masya Allah. Kita lihat ada videonya berikut. Lucunya, gemesnya. Masya Allah. Masya Allah. Diarta Maiza Pramasvara. Oke, Diarta Maiza Pramasvara. Artinya? Artinya Diarta itu di itu dari bahasa Sanskerta. Di itu artinya cahaya. Arta itu kemuliaan dan kesejahteraan. Maiza itu dari bahasa Arab. Artinya adalah jujur, bijaksana, adil, bisa membedakan yang baik dan buruk. Kalau Pramasvara itu pemimpin. Karena anak pertama kan, jadi harus bisa memimpin adik-adiknya gitu. Amin, amin, amin. Insya Allah. Terus lahir dengan berat 3,6 kilo. Tinggi panjangnya 52 cm. Masya Allah. Nah ini kan kemarin sebelum melahirkan kan kamu sempat bikin sayembara. Betul. Nama ya. Karena kan ada yang banyak yang kasih ide ya. Ada yang kasih ide Danantara. Danantara ya kan. Jadi memang Danur. Karena dari Danang ada Danur. Kamu nggak ada Tapi memang aku sebelumnya harus say thank you dulu buat Rumpi No Secret, karena dari perjalanan Danang program hamil, sebelum hamil sampai mitoni sampai lahiran. Terima kasih Kak Ros. Terima kasih Bu Daisy udah ngundang Danang ke sini untuk berbagi kebahagiaan dan sharing.
Terus aku happy banget. Terus dan salah satu yang menyumbangkan nama untuk anak aku bisa jadi netizennya Rumpi juga. Karena gitu? Pramaswara itu diambil dari sumbangan netizen. Oh, Pramaswaranya. Yes. Jadi Pramaswara itu kan sebenarnya plesetan dari Prameswara atau Prameswari itu pemimpin. Tapi Pramaswara sendiri kalau digabung-gabung itu disangkut-sangkutin Pramas itu Pradana Hemas, Farah itu Dieva dan Nura. Pramaswara. Oh, dapat hadiah dong dia. Dapat hadiah. Okay. Jadi saudara aku seumur hidup. Oh, Insya Allah. Ini ada juga video yang dibagikan oleh Danang pada saat itu belajar merawat bayi ya sebelum bayinya lahir. Kita lihat yang berikut. Kamu udah latihan ya sebelum melahirkan. Yes. Ternyata antara praktek dan teori gimana? Teorinya udah jago dong. Teorinya udah belajar sama dokter laktasi waktu itu, dokter Tanesa. Aku diajarin banyak. Pak Danang harus gini, Bu Nura harus gini. Mulai menyusui dan sebagainya DBF. Karena alhamdulillah bayi kami sama dokter spesialis anaknya itu hari pertama lahir saat itu juga langsung diajarkan IMD, inisiasi menyusui dini. Ya. Jadi alhamdulillah tadi kan ada video ngenyot itu kan sebelum disusuin. Itu video itu adalah fresh video ketika dia belum menerima ASI. Yang tadi ditayangkan di Rumpi itu. Dan itu ketika menerima ASI dia udah bisa ngenyot karena tadi diajarkan untuk IMD dan sampai hari ini masih DBS atau DBF itu direct. Nisnya karena apa? Dan akhirnya aku mendapatkan jawaban. Mungkin yang membuat ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana itu salah satunya kenapa stres karena ini. Tidak pernah mendapatkan jawaban kenapa babynya itu menangis. Nah, terus mereka jadi stres dan mungkin salah satu penyebab baby blues adalah ini. Tidak pernah mendapatkan jawaban gitu loh. Tapi bersyukurnya artinya kita tuh memang penting namanya dokter spesialis anak. Betul. Karena pendampingan dari dokter spesialis anak itu bisa membuat kita lebih calm. Terus tahu target-target berikutnya. Jadi dokter aku itu dokter Leni aku udah say thanks banget sama beliau kayak besok Mas Pak Danang nanti akan rewel nih anaknya hari kedua karena mungkin bisa terjadi second night syndrome. Jadi ketika aku tahu itu udah aku well prepare. Ya udah cuman tinggal dibekap, dipeluk gitu, dibedong, terus dipeluk. Jadi anaknya lagi stres ya gitu ibarat. Aku di mana ini kayak gitu. Anaknya stres kadang-kadang membuat orang tuanya juga ikutan stres. Tapi Nura nggak baby blues ya? Insya Allah enggak sih. Enggak ya. Oke, baik. Nah sekarang nih yang juga video yang dibagikan oleh Danang yang viral banget adalah ketika dia menguburkan ari-arinya. Kenapa viral? Salah satunya karena backsound lagunya ya kayak agak-agak horor gitu. Kenapa? Coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Sudah ditonton tuh juga. Komentar netizen coba kita baca ya. Ada banyak juga yang membagikan tradisi-tradisi serupa di daerahnya ya. Nih kalau di tempatku kalau ari-ari dipendem atau dikubur nanti anaknya jadi betah di rumah. Tapi kalau digantung ari-arinya nanti jadi seneng kelayapan. Percaya nggak percaya tapi yang benar kata mamaku. Ari-ariku dipendem makanya aku betah di rumah. Kalau adikku ari-arinya digantung makanya seneng layap. Aku baru tahu nih ada ari-ari digantung ya. Kalau disimpan di bank ari-ari itu gimana? Ada kan sekarang ya? Sekarang udah ada dong stem cell jadi obat ya. Jadi obat ya. Yang berikutnya tambahan biasanya kalau anak perempuan di Banyuwangi sendiri bapaknya waktu ngubur ari-ari memakai baju perempuan dan ari-ari sendiri atas tanahnya dikandangin lalu dikasih lampu. Anakku perempuan dulu juga gitu. Nah kamu? Enggak sih, jadi kamu ada komentar kok Banyuwangiku gak gitu? Iya, soalnya di rumah nggak ada kandang kan. Oh ditutupin gitu? Ditutupin keranjang gitu. Mungkin karena takut iya sih sebenarnya gitu, cuman dikasih lampu kebetulan di depan rumahku ada lampu taman, jadi ya udah anggap aja terang. Itu udah anggap itu lampunya gitu. Tapi kenapa ekspresimu tuh kayak gitu? Sebenarnya takut sih kak, takut memperlakukan ari-ari ini gimana ya gitu. Takut aja gitu karena memang ternyata kayak hati sapi itu loh kak teksturnya. Dan aku baru ngeliat kan bentuknya seperti itu dan ternyata itu banyak darahnya kan di dalam. Jadi aku takut banget. Terus sebenarnya itu aku kalau ditanya kenapa sih harus menggunakan ritual, itu nggak ritual sih. Aku berdoa sama Allah. Aku berdoanya juga doa keselamatan gitu. Terus doa sama Allah gitu. Cuman aku lebih kepada menghargai budaya. Aku menghargai budaya leluhur yang mengajarkan kita untuk memperlakukan ari-ari dan sebenarnya lebih kepada ucapan terima kasih karena kan kalau nggak ada plasenta, anak kita itu nggak bisa nafas loh. Kalau nggak ada plasenta itu, anak kita itu nggak makan nutrisi ibu dengan baik gitu. Terus mereka kan bilang lagi, ya terima kasihnya sama Allah. Aku terima kasihnya sama Allah gitu. Tapi Allah menciptakan plasenta itu loh gitu loh. Jadi aku cuman menghargai bahwa kalau nggak ada plasenta itu anak aku nggak ada yang bantuin di dalam perut gitu sih. Itu sebagai wujud
Tapi kan memang itu kan bagian dari tubuh ya. Iya, Bagian dari jadi- tubuh, bagian dari bayinya juga. Benar, kan bagian dari tubuh manusia kan dari tanah kembali ke tanah, ya udah Iya. dimasukin. Ya memang tetap diperlakukan dengan sama, kita hormati, Betul. kita syukuri keberadaannya sebagai bagian dari ya kehidupan Iya, kita juga gitu. lebih ke menghormati ari-ari itu sih. Ya, nanti kita akan ngobrol lagi sama Danang. Berikut Oke. ada, ini juga ada bapak-bapak yang makin lama makin ganteng banget gitu ya. Ada Jeremy Thomas, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Samudra ini menikah dengan Ina Indayani pada 1995 hingga dikaruniai 2 anak bernama Axel Matthew dan Valerie. Jeremy Thomas, apa kabar? Baik, Ini Bu yang Feni. baru membagikan juga momen ulang tahun ke-55 ya, angka bagus. Coba kita lihat ada postingannya berikut ini. I turned 55. My heart is filled with gratitude for health, strength, and the gift of time with family. Gitu ya. Terus ya benarkah bahwa ini di momen ulang tahun ini selain bersyukur ya self love-nya adalah dengan terus menjaga kesehatan. Kamu juga cerita bahwa di usia 55 ini kamu baru ngerasa kayak, nah ini aku udah mulai dewasa nih, mature. Pasti nonton YouTube gua. Iya. Betul nggak sih? Kok bisa begitu? Gini, sebenarnya merefleksi dari statement tadi 55, mungkin Feni juga setuju mungkin ya. Manusia itu kan kalau menurut gua tuh kita hidup setiap hari itu ada yang namanya pembaharuan lah. Iya. Pembaharuan. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa sekarang itu mature-nya 100%, tapi Udah mulai ya. proses itu menjadi lebih tebal, menjadi lebih baik. Kita mengetahui sebenarnya kehadiran kita di dunia ini, gua tuh mau ngapain sih? Yang gua suka tuh apa sih? Dan bagaimana kita menularkan segala sesuatu yang baik buat orang di sekitar kita. Menurut saya itu refleksi dari 55 ulang tahun saya yang kemarin. Saya bilang self love itu adalah sebenarnya sekarang saya lihat banyak sekali orang itu nggak self love gitu loh. Apa namanya, self love itu kan bagaimana kita mengapresiasi diri kita sendiri secara fisik. Iya. Kalau fisiknya Mental juga. baik, secara mental, nge-gym. Tapi by the way, saya nge-gym tapi pintar loh. Oh ya, lagi viral kemarin ya. Orang izin tuh. Iya. Gua klarifikasi Iya, dulu iya. ya. Saya nge-gym tapi S2 loh. Tuh kan? Ya, karena otaknya juga ikut nge-gym. Nge-gym juga, jadi itu bagian dari self love. Tapi kalau refleksinya ke belakang ya, mungkin di usia sekarang mungkin semakin tebal proses itu sebagai pengenalan diri dan lain sebagainya. Kamu juga cerita pada saat punya anak pun kayak masih kayak ya udah jadi orang tua tapi tetap harus belajarnya juga banyak gitu ya. Apa aja sih perbedaan Jeremy di lebih mudaan dari 55 sampai yang sekarang saya bisa bilang oh ini kayaknya prosesnya lebih tebal nih pendewasaannya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di rumah. Ini ngomong-ngomong soal usia 55, katanya ini semakin tebal pendewasaannya. Pernah Jeremy juga cerita bahwa seorang Jeremy Thomas ini pernah ada fase di mana dia pemalu dan ada Introvert Oh, bukan pemalu ya. Tadi katanya iya masih pemalu. sampai sekarang. Enggak, itu umur berapa tuh ngerasa ada? Sebenarnya gini. Kepercayaan diri saya itu terbangun pada saat saya masuk di dunia showbiz. Tapi waktu saya SD, SMA, dan SD, SMP, SMA, saya bukan pribadi yang Ya ekstrovert gitu, yang banyak. sampai sekarang saya masih introvert. Masih introvert. Saya masih bisa makan sendiri, saya bisa traveling sendiri, saya masih bisa menikmati diri saya sendiri. Iya, oke. Selama itu ada alam dan ada binatang. Tapi kemampuan bersosialisasi itu tumbuh dan besar menjadi lebih baik pada saat saya di showbiz. Karena memang di faktanya kita bertemu ratusan orang, ribuan orang, kita ketemu media dan etc. Tapi sebelumnya saya bukan pribadi Jeremy yang seperti ini, kata teman-teman sekolah saya. Oh, beda banget. Dulu pernah ada momen-momen apa nggak yang mengingatkan bahwa Jeremy itu nggak kayak gini dulu, sempat ada, ya pasti kita ngelewatin fase itu sih, agak kurang pede gitu-gitu. Iya, banyak sekali. Maksudnya dari segi akademik saya bukan anak yang berhasil secara akademik di SD dan di SMP dan di SMA. Pernah turun kelas? Ya, dulu namanya naik percobaan lah. Naik percobaan. Dan karena waktu itu kategori nakalnya saya itu kan masih naik motor, telat datang ke sekolah, seragamnya nggak baik, which is
menurut saya itu jauh lebih sehat daripada kenakalan yang sekarang. Iya sih. Tapi setelah saya pelajari dulu itu saya seperti itu, dan pada saat saya tiba-tiba duduk di bangku kuliah, saya selesai 4 tahun. Lalu saya ambil master degree saya juga selesai dengan bukan dengan cepat, dengan nilai yang cukup baik. Lalu saya evaluasi dong, ternyata saya lihat metode pendidikan saya zaman dulu tuh mungkin nggak fit dengan saya. Oke. Yaitu metode yang satu arah. Kalau kuliah kan 2 arah. Iya. Oke. Ada diskusi dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya. Oke, yang berikut kita mau tanya-tanya. Ini ingin tahu point of view seorang Jeremy Thomas untuk pembahasan berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang apa? Ini viral fenomena trophy wife ya. Istri-istri yang kelihatannya itu pagi antar anak, sore siang-siang pilates dulu, habis itu sebelum jemput anak ketemu dulu, ngopi dulu ya kan, atau enggak, kalau enggak sore nanti pilates, terus habis itu padel. Nah ini nggak salah kan? Aku dulu kayak trophy wife juga. Trophy wife itu maksudnya istri yang sibuk atau istri pajangan? Nah ya beda, istri pajangan tuh kayak gimana? Ya, mau tanya dulu, trophy wife di sini. Trophy wife maksudnya apa? Istrinya kelihatannya hidupnya enak-enakan aja gitu, kayak tidak mengerjakan, dimanjakan banget, dia taruh di rumah mewah dengan sangkar emasnya. Kamu tanya opini aku. Iya. Maksudnya setuju apa tidak setuju? Setahu gua, tidak semua perempuan yang sibuk seperti itu atau terkesan sibuk seperti itu bukan berarti mereka bukan istri yang baik ya. Bukan istri yang tidak bukan istri yang bukan berarti yang jelek. Oke. Bisa jadi itu untuk mengisi aktivitas mereka pada saat mereka merasa bahwa gue sudah mengerjakan pekerjaan rumah dan suami gue juga tidak menuntut. Ini kembali ke pasangan, ke komitmen pasangan masing-masing. Jadi saya nggak bisa menjudge itu baik apa tidak baik dari penampilan luar mereka. Baik, itu kan biasanya yang kayak gitu tuh kegiatannya biasanya ada beberapa yang memang sama suaminya udah jangan kerja, di rumah aja ngurus anak. Jadi kegiatannya antara lain itu, tapi kan fasilitas semua dipenuhin gitu. Kalau buat aku sih ya, kalau bisa begitu mah asik ya kan, dengan senang hati ya dong, kan tinggal gini aja ya kan, suami yang bayar semuanya, kita tinggal padel, anak pilates. Ya, pilihan kan? Pilihan, betul-betul. Apalagi padel kan mau dipajakin juga. Oke, yang berikutnya coba. Ketika kesetiaan tak dibalas, ini ada cerita tentang kuli bangunan gitu yang dia kerja keras banget, lihat nih. mengantar istrinya untuk sampai jadi sarjana, jadi PNS, tapi kemudian istrinya menceraikan dia dengan alasan perbedaan status. Air susu dibalas air tuba. Ya, ternyata yang bisa air susu dibalas air tuba bukan cuma laki-laki ya, perempuan juga bisa. Astaga. Kalau memang ceritanya seperti itu, saya rasa mungkin alam akan, universe akan memberikan teguran kepada wanita tersebut. Di kemudian hari mungkin. Karena suaminya kerja pakai keringat, banting tulang kan buat dia. Iya. Ya, tapi mungkin kalau dari sisi lain kita lihat ya, bahwa kadang-kadang tuh kalau perbedaan pengetahuan, pergaulan yang terlalu jauh antara suami dan istri itu seringkali juga menimbulkan masalah. Intellectual gap memang menjadi faktor yang sangat penting, terutama buat para wanita, karena mungkin pasangan itu bukan hanya sebagai pasangan di rumah, tapi mereka juga pingin ngobrol, pingin bercerita, intelektual koneksinya juga mesti penting. Cuman kalau saya lihat kasus itu kan kasuistik sekali, itu nggak bisa digeneralisasi. Itu kan betul-betul banting tulang buat kamu, tiba-tiba kamunya menjadi ini, habis itu tinggal dengan alasan perbedaan perbedaan status. Kemana aja kemarin waktu nikah ya. Oke, nanti jadi kita akan ngobrol lagi pertanyaan pernah nggak pernah melakukan hal-hal berikut ini. Tapi nanti kita undang satu bintang tamu kita lagi, ada Zora Vidianata. Ini sekolahnya mau S3 tapi belum dapat izin dari suami. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tim bersama Nana Mirdad dan Naysila Mirdad tahun 2005 ini keperlakuan kurang mengenakan. Seorang penulis naskah pada November 2008 dan dikaruniai 2 anak. Pasangan yang menulis novel berjudul Titip Bunda di Surgamu ini, cerita novelnya akan dijadikan film layar lebar yang dibintangi oleh Zora, Ikang Fauzi, dan Meriam Bellina. Perempuan lulusan S2 Aktuaria di Universitas Indonesia ini pernah belajar tentang inovasi saat magang di Swedia hingga memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri saat pemilu 2024 di Dapil Kota Depok dan Bekasi, namun gagal. Aku akan bikin, pasti gue akan jago masak. Baik, kita sudah bersama dengan
Ibu Zora yang biasa peran-peran antagonis, sekarang aku yang gantian antagonisin dia. Duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta, Zora? Kemarin kamu nyalek dan gagal dan itu membuat kamu trauma dan stop mau nyalek lagi karena udah keluar modal yang terlalu banyak. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Jadi belum kapok ya? Tergantung. Tapi keluar modal banyak. Ya enggak juga lah. Oh, enggak juga ya. Tapi Ada yang modalin. Oh, tapi ada rencana lagi mau nyalek lagi mau? Tergantung situasi kan, namanya politik itu kan dinamis banget ya. Jadi ya kita lihat nanti di 2029 kondisinya seperti apa. Kamu dan ini bukan pertama kali ya kemarin kamu nyalek ya? Sebenarnya untuk nyalek yang sejujur-jujurnya sebenar-benarnya turun ini baru ini. Yang sebelum-sebelumnya? Sebelumnya itu kan cuma menuin kuota, kan kuota perempuan ya, yang membantu aja. Astaga, aku mau dong buat menuin kuota. Salah ya, gimana sih? Mana sih? Ntar kita bicarain. Iya, oke, baiklah. Yang berikutnya, Zora, fitnah atau fakta? Kamu dan suami kan baru merilis buku yang mau difilmkan itu. Ya. Tapi sebetulnya di dalam buku itu yang lebih banyak nulis adalah suami kamu. Kamu mah cuma sedikit aja, tapi nama kamu paling gede di situ. Fitnah atau fakta? Bingung menyebutnya ya. Sebenarnya ada faktanya, ada fitnahnya. Ya, faktanya emang benar. Secara struktur dia yang paling benar. Dia yang paling bisa. benar. Iya, paling benar. Karena dia emang penulis ya. Karena kalau aku yang bikin, aku sodorin ke dia udah pasti direvisi. Udah pasti. Jadi kalau secara tulisan emang dia yang paling mendominasi lah bukunya. Tapi dari segala ide, kemudian kreatif, kita bersama. Sebagian besar juga karena dia dipaksa sih. Jadi kalau nggak diturutin ide aku, dia udah mulai yang ya udah. Oh, dipaksa sama istrinya ya kan. Ini ada momen-momen apa sih sampai yang pada saat kepikiran nulis buku deh kayaknya gitu. Sebenarnya gini, karena kita sama-sama menikah di dunia yang sama ya, entertainment. Jadi kebayangkan Kak, dari mulai bangun tidur sampai tidur pembicaranya apa? Cerita, semua hampir sebagian besar itu soal cerita, kemudian ide-ide. Jadi sebenarnya dari dulu itu udah banyak banget kita punya ide bareng gitu. Dan ini kan bukan nulis buku yang pertama, ini udah yang kedua sebenarnya. Dulu udah pernah kita bikin buku tapi udah waktu awal-awal nikah. Terus ini yang kedua, insya Allah nanti ada yang ketiga. Jadi memang ide itu, bank cerita itu banyak sekali. Oke, gitu. jadi ini nanti akan ada selanjutnya. Insya Allah. Oke, baik Zora, sekarang kamu boleh bergabung bersama bintang tamu kita yang lain. Oke. Kita mau tanya, pernah nggak pernah nih sekarang ya? Tapi ini kayaknya khusus Zora ya, kayaknya. Pernah nggak pernah kamu diancam peran kamu dihilangkan gitu kalau kamu nggak mau jadian sama penulis? Bercanda. Tapi ini cerita beneran nih Kak. Ini cerita beneran nih. Jadi yang diancam bukan aku, pemain-pemain yang jadi mak comblangnya. Jadi kalau sampai nggak jadi, kalian awas nih, kalian hati-hati nih. Itu suaminya penulis, penulis cerita. Oke, buat bertiga ya, pernah nggak pernah mengalami hal-hal berikut ini? Oke, ini untuk Jeremy Thomas dulu ya. Cinta lokasi. Kayak gitu. Jujur, pernah atau nggak pernah itu dulu? Pernah atau nggak pernah? Tidak pernah. Bohong banget. Tidak pernah tapi lama. Tapi mukanya merah. Ya kan mesti diramu dulu dong. Ramu ini resiko jangka pendek dan jangka panjang. Danang, pernah nggak? Cinta lokasi nggak pernah. Oh, kamu pernah itu tadi ya. Pernah nggak pernah menjadi saksi para pemain cinta lokasi padahal udah punya pasangan masing-masing. Jadi selingkuh ya, menjadi saksi perselingkuhan di lokasi syuting. Jeremy? Pernah. Ya kita nggak tanya lagi ya. Oke, Dana? Pernah. Penyanyi juga? Pernah. Sama? Penyanyi dangdut dong. Sama sesama penyanyi? Sesama penyanyi. Zora. Pernah. Oh, terus kalian gimana bisa pura-pura nggak tahu ya? Gitu ya? Iya. Gimana? There's not my business. Oh iya, betul. Lah gitu. Pura-pura bego. Temen soalnya. Pernah nggak sih diselingkuhin? Seorang Jeremy Thomas pernah diselingkuhin nggak? Belum. Danang? Pernah. Pernah harus. Jadi aku kan komitmen pas pacarannya dulu itu nggak bisa buka sosial media atau handphone kita masing-masing. Tapi pas handphone dia ada di mobil aku gitu, ada notification Instagram masuk, dia lagi chatan sama orang. Oh, kayak putus aku dia ngeliat, langsung. ya udahlah gitu. Putus lah ya. Kamu? Putus. Waktu pacaran pernah. Sama yang lain? Yang lain. Oh, Yang pernah lain. kamu diselingkuhin? Masih alasannya sibuk ya. Kalau yang sekarang enggak. Oke. Pernah nggak pernah merasa star syndrome, Jeremy?
Kalau gue secara pribadi tidak pernah. Secara pribadi tidak pernah, Iya. tapi Penilaian Enggak, orang kan iya, ya. maksudnya kebetulan memang desain dan karakter saya dari dulu ya seperti ini oh sampai ya sekarang. gitu santai aja chill gitu ya. Karena Nggak pernah sih, tapi kata orang aku star syndrome. oh kata Tapi kan aku ngerasa enggak ya, kayak aku model biasa aja, iya, nggak ngapa-ngapain. iya, iya. Kamu Iya. nggak pernah ya? Nggak pernah. Aku Iyalah, kamu kan star kan. Sindromnya yang enggak gitu. Jadi minta terima kasih sudah Sama-sama. berbagi cerita. Danang terima kasih, Tora terima kasih, sukses buat Anda semua. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung bersama kita hari ini ya. Terima kasih, kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret Talk.